Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman Gado. Hari ini kita kedatangan tamu nih. Ini tamunya ini sama-sama di dunia kreatif juga. Yang satunya memang berkecimpung di dunia industri kreatif. Yang satunya juga sebagai bisa dikatakan influencer ya. Kita kenal langsung aja sama Bang Rian. Bang Rian, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Aki, gimana baik, kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Yasar. Ini kita ngobrol santai aja ya, nggak usah terlalu. Boleh. Oh iya boleh. Iya kan, kalau kita bicara akhir-akhir ini itu Surabaya itu hujan, sering hujan. Surabaya itu sering hujan. Iya. Makanya kita undangnya itu nggak sore ya, kita undangnya nih di pagi hari juga buat menanggulangi hari itu. Iya. Yang penting Jadi- banjir juga ya. Iya. Hujan dan banjir ya. Betul. Lengkap Betul. udah. Iya. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Yasar. Walaupun hujan ya teman-teman. Hujan rintik-rintik. Yang penting kan hatinya nggak rintik-rintik ya. Amin. Nggak rintik-rintik. Tetap pembara yang namanya anak muda pasti. Harus. Siap. Pasti. Kalau Aki gimana kabarnya Aki? Ya alhamdulillah sehat. Sehat. Terus juga baru pertama kali ke Surabaya kan. Wah. Jadi masih masih penasaran nih Surabaya ada apa nih kayak. Iya. Dia datang ke Surabaya pas lagi suasana Surabaya adem ya. Iya. Kurang. Biasanya nggak gimana tahu tuh? ya. Biasanya kalau di Surabaya itu mah harusnya tuh ya apa istilahnya panas kentang-kentang. Agak gosong ya. Harusnya kayak gitu ya curang. Lagi liburan atau gimana? Sekarang? Ya sekarang lagi liburan. Jadi emang lagi liburan kuliah. Liburan UAS bahkan. Oh, Hmm. sudah selesai berarti ya Panjang. UAS sekarang lagi liburan. Iya. Terakhir itu UAS terus libur panjang sampai sekitar sebulan lah. Sampai Februari. Semester berapa sekarang? Aki? Kuliah. Kemarin UAS itu semester 3. Sekarang masuk Masuk ke ke semester 4. Iya. Ngomong-ngomong kalau kita bicara dunia kreatif ini ya kan si Aki ini kan tuh Mas. Iya benar. Apa? Dia ambil jurusan vokasi ya, vokasinya yang Di fokusnya Fakultas Vokasi jurusan penyiaran multimedia. penyiaran multimedia. Broadcast paling ya. Broadcasting ya. Betul. Iya. Ya kalau kita bicara industri kreatif nih, kita ngobrolin lah gimana sih dunia kreatif saat ini sama yang dulu seperti apa. Yang ini saya ingat Mas Adrian sepertinya dulu pernah kerja di bidang industri kreatif Mas ya. Iya benar. Saya dulu pernah berkecimpung di sana. Bukan dulu sih, biar nggak kelihatan tua banget ya. Jangan dulu ya. Ya baru-baru inilah ya gitu kali ya. Dulu pernah di SBO TV, Mas dulu di Yasar. SBO. Iya, saya dulu pernah di SBO TV. Divisinya dulu namanya Event Department. Event Department. Jadi lebih ke off air-nya. Jadi kita di sana gimana meng-create suatu event. Terus seperti apa event itu biar meriah, itu kreatif banget, industri kreatif banget. Gitu. Gimana orang bisa suka dengan event yang kita sajikan, dengan klien juga merasa puas dengan apa yang kita sajikan. Pasti seperti itu dulu di SBO TV. Saya banyak pengalaman di bidang sana, walaupun semakin ke depan ini rupanya industri pertelevisian Iya. sudah mulai menurun. Ya zaman semakin berkembang ya, teknologi Betul. juga semakin canggih, banyak aplikasi dan sosmed yang juga semakin gampang diakses. Dan Betul. sekarang itu malah berita nggak di TV sekarang, lebih kencang di TikTok sekarang lihat ya. Betul. Bahkan di TV nampilin berita dari TikTok juga ya kadang. Iya, betul. Gitu benar. Jadi kan Jadi ada pergeseran ya. Jadi kayak dulunya tuh TV itu menjadi sebuah rutinitas nih. Kayak orang yang nyari berita atau informasi lewat televisi, mengiklan juga lewat situ. Sekarang udah geser ya. geser benar. Ya ini nggak tahu ya. Kita semakin kesini tuh semakin dibuat kayak gampang banget gitu ya kalau untuk urusan itu. Cuman istilah gampang ini di dunia kreatif ini apakah menjadi sebuah malapetaka atau justru malah menjadi sebuah angin segar? Iya. Karena apa sekarang ya kita kalau misalnya apalagi tadi Mas Adrian yang nyampaikan ya masalah konsep sebuah nge-create acara atau event itu betul-betul dibutuhkan kreativitas. Akhirnya dipaksa individunya untuk berpikir apa. Sekarang kan kayak gampang banget kita. Tolong buatkan saya. Ya benar. Ya, itu gimana itu tanggapannya? Gantian dah. Masalah sama dulu aku nanggepin. Silakan itu.
Ya emang sekarang udah dibantu banget ya sama itu yang apa namanya tinggal Iya. ngetik aja promnya kan, Heeh. dibantu-bantu. Cuman ya itu kalau menurutku sendiri ya, itu justru kalau kita terlalu banyak menggunakan itu kan sebuah jalur pintas ya, Betul, sebuah instan. Bisa jadi orang yang terlalu banyak pakai itu mungkin bisa kreatifnya mungkin kurang kali ya, karena kurang dilatih gitu mungkin. Iya sih, bisa sih. Kalau Mas, ya? Iya benar. Ya memang kalau dulu kan kita benar-benar mikir banget ya. Ini di create seperti apa ya? Benar-benar kita ngumpul berapa tim memikirkan bareng-bareng. Nah, dan sekarang itu cukup dengan satu aplikasi yang kita perintah dan ya balik lagi sih ke personal masing-masing ya. Itu bisa jadi hal yang menarik buat kita, bijak untuk menyikapinya atau enggak gitu kan. Kadang biasanya dibareng sama tim pas dilempar ke sana juga belum perlu kita sharing lagi kan. Oh berarti memang betul by data juga ya Mas ya? Melakukan riset. Benar. Terus kalau ya kan tadi ngomongnya baru-baru ini nggak dulu ya. Kalau baru-baru Udah lama. Kalau baru-baru ini berarti kayak ikut membaca trennya gimana? Kalau kita kan sekarang gampang banget ya kalau di aplikasi-aplikasi platform digital itu kan kayak udah ada trending apa itu kita bisa ngikutin trennya. Kalau yang baru-baru ini dulu kan kita misalnya ada nerima job itu salah satu produk gitu kan. Nah, dia berharap produknya ini laku sekian minuman misalnya kan. Minuman ini harus laku sekitar 1000 piece gitu. Minuman harus laku. Terus akhirnya kan kita bikin suatu event. Nah, gimana event ini minuman yang pas hari event itu terlaksana laku. Gimana kita mau orang bisa hadir di tengah-tengah eventnya kita, terus dia beli produknya kita. Nah, itu yang kita pikirin sama tim. Akhirnya kita pikirin, oh ini berarti kita perlu ini panggung, perlu ada biar lebih menarik, ada gamenya apa aja nanti yang memancing, terus MC harus seperti apa, itu kita create semua. Akhirnya memang ada hal-hal yang memancing orang senang gitu, kayak ada games yang menarik, kayak entertainnya main lah, terus ada penampilan yang perlu kita tampilkan. Mungkin sekarang ada orang lagi senam yang pakai kayu-kayu gitu ya. Itu kita tampilkan. Itu ada lagi talent yang musik yang kadang kita juga cheerleader kita tampilin juga kadang. Gitu. Itu yang dulu kita zamannya mikir banget sama tim, memikirkan hal seperti itu. Gitu. Jadi wah ini memancing massa dan bisa menghasilkan dan orang bisa memancing untuk membeli produknya kita gitu. Berarti ya kalau menurut aku gimana? Kalau pandangan tuh ya yang seperti itu kita sekarang ini hampir mirip sih kayak kita kalau menikmati bagaimana saja di platform media ya, entah itu Instagram, TikTok dan kawan-kawannya itu ada istilah hook gitu kan. Ya sehingga kita itu sampai menunggu sampai kita tuh ngikutin. Ya pandangannya Haki gimana sama tadi yang membandingkan era sekarang sama ya, apakah sebenarnya sama persis kan sebenarnya tadi kan juga ya, gimana cara orang itu hadir juga ada isi entertain. Ya, emang kalau bahasa bikin sebuah event kan kita kan bikin pengalaman istilahnya journey experience. Aku belajar di kampus juga, itu kita belajar bikin event juga. Itu ternyata tadi bener yang dibilang Bang Adrian, itu kita emang bikin secara eventnya tuh menarik gimana, tapi sebelum itu kita bisa bikin pengalaman bahkan sebelum di acaranya gitu. Istilahnya kayak journey experience lah. Artinya kita gimana masarin iklanin eventnya gitu loh. Gitu ya. Memang sampai dengan emosional yang dirasakan itu juga juga ya. Seperti itu. Ya jadi sebelum kita bikin eventnya juga pasti kan Mas Adrian promo ya. Iya, promo dulu. Iklan lah intinya kan. Kalau sekarang mungkin kita zaman sekarang mungkin bikin reels dulu lah, mancing. Langsung ada acara apa gitu. Acara apa yang mancing ya bener. Iya sih. Sebenarnya konsepnya hampir sama ya. Cuman yang rasanya itu nggak tahu ya ini keresahanku atau kita semua ya. Atau cuma aku doang yang rasanya. Nah yang rasa itu kita sekarang itu disajikan di momen-momen di mana itu cuman sekilas gitu. Kayak cuman semacam teaser awal, teaser doang, nggak ada intinya seperti apa. Jarang orang malah sekarang itu agak picky ya, memilih untuk tontonan kayak di YouTube kita agak susah sekarang.
Maksudnya lebih suka ada sajian shortnya dan lain-lain, itu gimana itu pandangan dari teman-teman juga? Ya anak muda kan ya lebih paham. Ya anak muda Iya. nih, gimana itu anak muda? Ya itu Tadi kelihatan biasa nih. Cari ketahuan ya. Gimana? Iya, ya. Jadi kita emang ya tadi kita nggak langsung bikin acaranya, kita bikin konten-konten dulu yang Betul. pakai hook tadi gitu, yang apa namanya, istilahnya soft selling lah ya. Nah, jadi kita bikin konten-konten yang mungkin dari awareness-nya dulu, mereka tuh apa namanya, sadar nggak dengan dengan acara yang bakal kita buat gitu loh. Iya. Itu sih mungkin. Itu jadi betul-betul ya ini definisi marketing juga ya. Nggak lepas dari unsur ke arah situ ya. Jadi toh kita sebagai influencer juga apa ya? Kita lihat Aki kan juga nih Aktif Aktif ya ya. di ngisi-ngisi ngisi pelatihan, workshop juga ya. ya, itu makanya itu apa ya? Menjadi sebuah titik baru gitu. Kalau kita bicara dunia kreatif sekarang itu tidak harus yang berkelompok seperti dulu. Benar ya. Itu definisi kreatif sekarang itu ya ini. Kita harus bisa menemukan detik ini kita harus menemukan ini. Definisi kreatif sekarang ini apa ini? Karena tadi ya dengan kemudahan tadi from apa gitu. Bahkan seorang individu aja udah bisa. Bisa ya, udah bisa sebenarnya. Tinggal kemauan kita sendiri aja. Betul. Kita mau istilahnya kita bisa loh membranding diri sendiri gitu Betul. kali ya. Sebenarnya seberapa penting sih kita ngomong branding aja? Kepikiran ini. Kalau branding ya penting ya kalau zaman Penting, sekarang ya. penting. Kalau membranding diri itu sekarang penting sih menurut saya sih. Gimana kalau Iya. Mas? Emang penting banget sih branding itu kan, supaya ketika orang mendengar nama kita tuh kita dikenal sebagai apa gitu. Itu kan personal branding ya. Jadi ya penting sih. Nggak tahu juga ya kayak eranya sekarang itu kayak banyak anak muda deh, terutama kayak Gen Z ke bawah itu kayak platform digitalnya kayak Instagram, tapi itu kayak yang dia jadi sosok misterius apa. Oh iya. Gitu ya. Biar lebih wah, siapa ini penasaran gitu ya. Itu akan berkebalikan dengan tadi yang disampaikan ya, seberapa pentingnya personal branding. Mungkin brandingnya jadi ninja kali. Iya, Iya maksudnya gitu iya, ya. serius soalnya. Iya. Atau jangan mereka wibu. Wah, ntar diserang wibu gitu. Jangan. Enggak. Ya. Ya, kalau kita ngobrolin masalah dunia kreatif lagi, kita balik lagi nih ke personalnya masing-masing. Kalau kita bicara, tadi Mas Adrian kan sudah spill nih masalah Mas Adrian pernah di industri kreatif, Benar. di dunia TV, bagaimana perjalanannya. Karena aku penasaran sih Iya. sama si Aki nih. Benar. Ya. Anak muda ya. Betul, anak muda ya. Saya juga muda loh, Mas. Definisi muda itu apa? Berdasarkan umur atau tampilan? Tampilan. Tampilan harusnya. Pokoknya hari ini Tampilan kita udah muda. Muda semua. Muda berkarya gitu. Iya, mantap itu. Ya, kalau dari Haki sendiri apa kesibukannya selain tadi ya kita kuliah apa? Ya, kesibukanku selain di luar kuliah ya. Heeh. Di luar kuliah tuh emang pernah bikin agensi foto sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi dulu tuh ngeliat temen awalnya, ngeliat temen nih kok bisa dia hobi fotografi, tapi dapat penghasilan juga dari klien-klien yang ada gitu. Akhirnya aku mikir gimana caranya supaya hobiku ini, fotografi ini bisa ngasilin lah. Akhirnya kepikiran, waktu itu kebetulan juga sepupu di kampus lain di IPB, sudah. Akhirnya coba buat aku yang Oh, idol photoshoot iya, graduation-nya. graduation-nya. Akhirnya sampai hari H kepikiran juga tuh akhirnya tuh. Tadinya awalnya mau cuma buat di portfolio doang kan. Cuma sayang kalau nggak di branding. Akhirnya ya udah sekarang aja di branding. Oh, Akhirnya sekalian. kepikiran lah nama apa ya? Kira imagery gitu muncul. Oh. Muncul lah imagery. Nah, dari sana dari kenalan sepupu tadi akhirnya banyak temannya juga yang pengen jadi kliennya gitu. Oh gitu. Jadi awal Kayak mulanya itu karena supaya- ngelihat temen ya. Iya, karena kliennya juga teman-teman dari sepupu tadi gitu. Oh gitu. Ya karena memang sesuai juga ya sama jurusan di kuliah juga toh. Iya. Makanya tuh Heeh. saya ini juga. Di jurusan kan belajar ada mata kuliah fotografi. Kira. Jadi selain bisa praktekin bisa ngasilin juga. Cuan. Cuan juga. Cuan. Slogannya Gado nih. Juan. Iya. Itu mah yang akademi. Ya. Beda segmen. Iya. Pernah bisa ditampilin nggak sih ke apa? Boleh, Di boleh. profilnya si nih. Kita bedah. Oh ini imagery ya? Nah, ini imagery.
Instagram. Ini dulu lah Instagram personalnya Oh, boleh. lah. Personal, Promosi iya, dulu ya benar-benar. ini. Oh. Ke bawah dong, kita kan juga pengen tahu nih. Nah ini kebanyakan hasil, kadang hasil iseng sendiri, kadang ada hasil ini juga, hasil karya tugas kuliah. Oh ini tugas Kadang- kuliah. Mana nih? Mana yang mau perlu ditampilin nih? Boleh, Yang mana? boleh. Yang mana? Hasil. Yang tugas kuliah ini nih, yang video iklan, Yang mana? TVC, yang bawa lagi, bawa Bawa, lagi. bawa. Naik yang ada Nah sepeda. yang Yang ada juga- sepedanya. yang sepeda itu. Oh ini tugas kuliah. Kalau ini lebih ke teasernya sih, lebih ke highlightnya. Oh anu ya, berarti memang fokus produksi ini Nah, tugas kuliah. Ini tapi iklan. sebenarnya, nah sini TVC BIM itu UTS. Jadi ada mata kuliah teknik kamera. Kita disuruh bikin produksi ini video pendek lah. Akhirnya kita mikir buat konsepnya itu ya udah video iklan aja. Dan nyariin di kampus nih kira-kira apa ya objek yang bisa diiklanin gitu. Oh, Akhirnya gitu. awalnya tadi mau bis kampus namanya Bikun kan. Wah. Cuman kita coba perizinan ternyata susah juga gitu. Akhirnya kita kepikiran buat iklanin ada kendaraan di kampus itu namanya BIM. Kendaraan listrik gitu. anu ya. Sepeda listrik. Sepeda listrik ya. Iya, sepeda listrik. Oke. Akhirnya udah kita bikin persiapannya syuting di kampus akhirnya jadi. Bisa dijelasin nggak persiapannya? Ini ilmu Iya, juga iya. ini sih sebenarnya. Iya, persiapannya. boleh. Kecilin apa? Ya, ini bisa diceritain nggak sih sampai jadi produksi yang seperti ini, outputnya ini, itu gimana alurnya, gimana? Ini Bisa, juga bisa. buat teman-teman juga biar bisa Boleh, ada boleh. Dan pandangan. idenya juga di sekitarnya Betul, iya. lingkungannya dia Betul. aja kan, nggak Iya. sampai harus Ini kan simple ini kan. simple. Tapi Pertama ya ini kan tugas UTS. Jadi emang perintahnya itu ya udah Dipaksa bikin gitu. video aja gitu. Awal-awalnya dipaksa. Iya, awalnya dipaksa aja. Akhirnya kita kalau aku sendiri emang punya flow lah buat bikin suatu konten video. Pastinya juga secara umum lah ada pre-production, ada produksi sama pasca produksi gitu. Nah, di pre-production kita sempat tadi ngeriset dulu apakah perizinannya bisa atau apakah mungkin buat di syuting gitu. Awalnya kita ngeriset di Bikun tadi kan, tapi Iya. ternyata kita langsung nanya ke sopirnya, ditegur kita mau ngapain mas, katanya nggak boleh, katanya. Harus perlu perizinan. Akhirnya kita coba ya udah, karena perintahnya kan bikin video di sekitar kampus, kita kepikiran buat objek yang emang ada di kampus gitu. Ya setelah ditemukan BIM ini, gitu. Kira gitu. Terus kita juga ada tim-timnya lagi, ada yang buat skripnya, edit kreatifnya. Ini Ada ya. kelompok berarti ya? Kelompok. Ada yang kita bikin kadang kita perlu bikin ini juga mood boardnya gitu, atau Oh, iya, storyboardnya mood juga. boardnya, iya. Nah, jadi sebelum kita produksi, di praproduksi itu kita bikin skripnya, cari talent nih kali ya. timeline-nya kapan, syutingnya kapan, terus juga objeknya apa aja gitu, talentnya siapa aja gitu. Akhirnya udah diproduksi, kita udah ada talentnya, kita sesuaiin juga propsnya, bajunya, gitu kan. Iya. Ya, itu ya berarti ya. Memang idealnya itu ngetim ya. Kalau kita bicara dunia kreatif itu idealnya ngetim. Betul, nggak bisa sendiri sih. Ya, emang. ya. Dunia Tadi kreatif kan emang. kita bahas juga ya. Kalau Iya. sekarang itu arahnya semua Superman. Satu Bukan orang cuma- bang kerjain semua. Ya itu apa ya? Saya juga nggak tahu sih gimana. Tapi kalau melihat sebenarnya pada idealnya itu memang harus ada timnya kan. Ada Betul, pre-production, production, Iya. sampai post-production. Gitu. Kalau yang imagery itu sampai sekarang masih aktif ya? Masih Imagery? aktif. Masih aktif, mantap sih. Ini imagery memang fokusnya ke graduation photoshoot ya? Photoshoot. Nah iya, karena emang awal terbentuknya itu kan dari klien wisuda. Coba ini Jadi- bukan nih. Ayo boleh nih. Nah ini kebetulan cutting gue nih. Oh, cutting. Iya, jadi karena cutting tahu kan, aku harus promosi juga di Instagram pribadi lah. Postingan collab lah. Akhirnya tahu kan, mereka tahu. Cutting juga baru wisuda Butuh, juga, ah. butuh. Akhirnya ya udah minta imagery buat Jadi, ambil. harusnya Haki Kang Putu gitu ya. Iya. Kalau yang gini, biasanya ini juga nggak ada kayak production maksudnya kalau untuk Nah, imagery. kalau Kan ini buat foto, bukan iya, video iya. soalnya. Nah, kalau buat foto sebenarnya lebih ke briefing sih, ke briefing. Ini kan ya masuk ke ranah profesional lah. Oh iya. Artinya kan dia ngebayarku buat foto dia. Akhirnya aku harus nyesuaiin sama apa yang mereka mau kan, klien mau. Oh berarti konsep Jadi- dari mereka ya? Pasal dari mereka. Oh gitu. Gitu. Jadi
emang aku nggak apa namanya nggak, mereka tuh nggak nyerahin ke aku semuanya. Aku tetap minta buat mereka maunya tuh gimana, gitu. Ekspektasi mereka tuh hasilnya mau gimana sih gitu loh. Akhirnya di brief itu aku minta buat mereka calon klien ini ngirim referensi, entah itu dari mood board atau dari hasil foto yang orang lain gitu. Dari situ aku bisa nyesuaiin lagi dari segi warnanya, dari segi pengambilannya, apakah dia mau candid atau apakah mau benar-benar diarahin gitu. Iya. Itu Iya, sih. karena jasa jadi kayak apa ya, nggak pure kita yang direct gitu ya, tapi Betul, ada betul. konsep dari mereka cipta. Iya. Selama Menyesuaiin sih. berkecimpung dunia ini, maksudnya di dunia yang seperti ini kreatif, achievement apa sih yang menurut Aki yang wah aku bangga banget nih aku Iya. bisa sampai di titik ini. Bisa punya cuan sendiri nih itu terutama itu. Sebenarnya di situ udah bangga sih dari sana. Cuman Masya Allah. akhirnya sempat kesempatan juga ikut lomba, ikut kompetisi lah kecil-kecilan, akhirnya ya dapat juga sih, menang juga. Ini kayak super kreatif ya. Usaha ya, Iya, lomba ya, lomba ya. jangan-jangan semuanya digarap kayaknya. Iya. Karena juga bidang jurusannya itu. Jurusannya gitu, iya. Jadi bisa nanti. Oh ini Iya. Ini ceritain dong. Nah jadi ceritanya ini kan event Sony gitu. Jadi emang dari aku ikut lomba terus juga bikin agensi sendiri itu karena pengaruh temen juga. Jadi aku tahu event ini dari temen juga. Ya jadi temen ngajak ke event Sony, ini event setahun sekali dari Sony. Jadi ketika dia nge-launching satu kamera, dia buat event besar gitu. Di situ ada talk show, ada booth buat disediain kamera-kamera baru biar orang-orang datangnya bisa nyoba gitu kan. Nah di booth itu disediain juga kayak challenge lah, ketika kasih challenge lah. Oh, gitu. Ada booth foto, challenge-nya suruh moto nih gitu. Ada juga booth film. Nah kebetulan aku ikut yang booth film. Itu ada challenge bikin video pendek gitu. Videonya ada di Instagram. Ada di Instagramnya Ada di Instagram. yang Ke mana? atas. Nah yang ke bawah lagi, yang di bawah malam Jumat. Oh ini ya, ikutnya. ini hasilnya. ini hasilnya. Ini hasil ngedit dalam sehari, ngetek video sehari juga. Jadi talentnya disediain, tempat, disediain? iya disediain juga. Jadi kayak ada 1-2 talent. Nah ini sebenarnya di mall ini, cuman dia mereka kayak buat ruangan kecil gitu, ditutup pakai kain segala macam, disediain propsnya. Ini Aki sendiri yang Sendiri, nggak sendiri. Jadi ngambil sendiri, ngedit sendiri, ngarahin sendiri. ngarahin orangnya. Iya, kadang Talentnya gini. talentnya dari luar kadang kan harus pakai Bahasa Can you apa? Kayak gitu bener kayak gitu. Keren sih tapi. Dan itu harus selesai Harus saya hari itu juga. hari itu Oh juga. langsung itu. Iya. Berarti langsung. Jadi Apa ya? Saya kalau di wedding yang saya tahu itu SMD edit gitu ya. iya SMD edit. Jadi Bayarnya gede aku banget. datang ke sana jam 1, acara mulai jam 11. Selesai jam malam jam 10. Nah, aku datang jam 1 langsung tag, teman-teman langsung cari tempat duduk, langsung edit tempat tuh. Orang-orang lagi pada talk show kan, aku ngedit sendiri tuh. Jam sore diupload. Baru diumumin pemenang itu malamnya. Itu kepikirannya konsepnya seperti itu dari mana sih Agi? Nah, itu kan beda nih sama video yang tadi kali ya, yang harus persiapan Oh iya, betul ya. Itu maksudnya itu yang mau tak gali sih sebenarnya. Nah, kalau video kayak gini ya cukup challenge juga sih. Kadang kita kan datang ke sana juga nggak tahu nih. Betul apa Iya aja. kan? Nah, tiba-tiba ngeliat Iya. ini nih tentang olahraga nih. Kalau aku sih selalu cari temanya dulu. Temanya mau apa ini? Nyesuaiin sama temanya gitu. Misalkan kan emang disediainnya ini orang yang olahraga gitu. Berarti emang temanya tentang sport lah, video sinematik sport lah gitu. Nah sebenarnya yang penting itu juga kita harus banyak referensi lah, gitu. Nggak bisa tiba-tiba, wah langsung jadi gitu loh. Aku juga sebenarnya sebelumnya juga sering lihat video-video sport gitu. Makanya video sport tuh kadang gimana sih dari cara pengambilannya, cara editingnya, pasti kan bukan yang slow ya, bukan yang Betul. tenang, tapi cepat gitu. Akhirnya aku pikir misalnya di kepala tuh kayak, yaudah coba ambil detail-detail yang emang gerakan-gerakan gitu, ntar dia ada di akhir tuh Ada segi-segi gitu. Berenergi lah Iya, ya. Jadi kita kayak kebawa emosinya juga. Iya betul. Nah, terus aku juga cari kira-kira cerita apa yang mau disampaikan di video gitu. Makanya tadi di awal video itu kayak dia nggak langsung olahraga, tapi kayak buka tas dulu, buka locker, merenung dulu gitu loh. Biar ada kesan kesan cerita lah.
Itu yang penting itu cerita sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau ke dunia film tuh storytellingnya ya. Storytelling, betul. Ini sudah terdefinisi karena kreatif lagi. Sudah dapat achievement juga. Ya, juara ya. Ya alhamdulillah menang terus dapat hadiah gimbal. Dapat Gimbal. Ya. keren sih. Sony lain kali kamera ya. Boleh. Iya, gimbalnya udah ini. Kameranya. Iya, berarti tiap tahun ya kegiatan ini setahun sekali ya. Ya, biasanya di Jakarta sih. Berarti tahun depan kemungkinan Ada harusnya join ada. lagi ya. Hmm. Keren sih, mantap sih. Kita tunggu ya karyanya ya. Tahun depannya kayak seperti apa lagi ya. Betul. Kayaknya bisa juga nih kayak bagiin tips trik gitu kan gitu. Menurutku gitu sih bisa. Keren. Buat Haki juga. Mantap sih. Ini keren. Oh, ngomong-ngomong ya, setahu saya nih selain Haki ini bergerak di bidang industri kreatif ini, kalau nggak salah sih katanya Hafiz Quran juga. Masya Allah. Serius? Iya. Masa sih? Insya Allah ya. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba ini. Iya. Nggak boleh dong ya. Boleh. Dikit-dikit ya, pengen denger deh. Salah. Ngomong. Coba. Coba baca nih. Boleh. Al-Fatihah ya. Ya, boleh. Dari Tawas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Sadaqallah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini lanjut kajian ya. Syahdu ya. Tapi boleh nggak sih tes Boleh, sama tes ya. ayat gitu? Tes ya. Boleh. Bismillah ya. Bismillah. Boleh. Boleh ya. Boleh ya. Izin teman-teman. Saya Kita tes wafi. sebenarnya nggak saya juga ini untuk baca tilawah juga ini ya. Tempat lain di podcast tapi kita tilawah. Masya Allah. Di sini doang ya. Insya Allah, gak ada doang ini. Ya. Ini acak ya suratnya? Acak. Acak ya. Terserah. Iya. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini terbukti. Saya malah grogi kalau disuruh nebak-nebak lagi ini. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Kreativitas dapat, entertain dapat, dan plusnya tadi itu lah. Harus lengkap lagi. Harus lengkap lagi ya. Setelah lulus langsung harus punya
pasangan nih. Wah. Menyempurnakan. Masih jauh. Masih jauh. Bismillah, Punya bismillah. agensi dulu ya. Agensi besarin dulu. Tapi ini menarik sih. Kalau menurut saya ini menarik ya, menjadi suatu hal yang menarik ya. Karena kita bicara dunia kreatif itu biasanya apa ya, agak Jauh kayaknya. iya kayak berseberangan dengan hal yang seperti ini. Itu gimana sih pandangannya dari masing-masing ya, Mas Adrian dan si Iya. Haki sendiri? Kalau saya ngelihatnya memang namanya industri kreatif dan kita berkecimpung dengan dunia entertain gitu kan. Dan masalah-masalah yang religius itu mungkin agak susah ya, susah diterapin. Belum lagi kesibukannya itu loh. Misalnya kita harus syuting, jadwalnya udah segini nih. Kadang agenda buat sholat aja bisa ketunda. Betul. Bisa ketunda. Itulah kadang yang bikin ya sedikit kita dunia kreatif kok seperti ini ya. Itu kan kadang kalau ada orang yang bisa memanage itu dengan baik dan itu menjadi tren tersendiri. Dunia kreatif nggak harus seperti ini Mas, harusnya seperti ini Mas, itu luar biasa. Kalau di Haki bisa kita lihat ya karya-karyanya dia begitu banyak ya, aktif, dapat prestasi gini, tapi tetap bisa menjaga rupanya di balik itu Hafiz gitu kan. Masya Allah. Keren sih ini. Iya. Kita harus berguru nih. Masih belajar juga. Masih belajar juga. Karena sebenarnya emang aku sendiri pun juga ini nggak menutup pasti kena juga gitu. Kenapa? Oke. Oh, closing statement. Oke. Wah, Siap. belum Habis. jelasin. Boleh. Langsung Tanya dulu aja ya. ya, udah langsung Ron. Langsung ya. Rolling. 4, 3, 2, 1. Iya. Kalau tadi kan pandangannya Mas Bang Adrian sendiri kan masalah ini ya, kayak kita berseberangan ya, tapi ini menjadi hal yang menarik gitu. Itu gimana sih Haki kok bisa masih tetap menjaga itu ya, apalagi secara jurusan masih di dunia kreatif juga, broadcasting, kemudian Haki juga passionnya ke arah situ, tapi tetap masih bisa bagi waktu. Mungkin ini bisa menjadi tips buat teman-teman juga yang di dunia kreatif ya, terutama aku DWI. Seperti kita ini. Kita semua termasuk lah ya. Aku juga. Iya. Salah lagi. Ya jadi memang ketika kita masuk ke terjun ke industri kreatif memang nggak bisa menutup ini sih dari hal-hal seperti itu gitu. Caranya ya gimana kita minimalisir lah batasan-batasan seperti itu. Kalau aku sendiri aku punya beberapa solusi lah, kayak mungkin buat tips juga buat teman-teman. Ketika pre-production kan kita tahu apa yang mau dibuat gitu kan. Nah gitu. Makanya kadang ketika aku diajak buat produksi suatu konten, itu aku perlu tahu dulu nih apa yang mau diproduksi nih, dan apakah ada hal-hal yang diharamkan gitu loh. Mudaratnya lah gitu. Sama yang kedua, yang pertama tadi ya, aku pernah diajak lah buat satu project. Itu yang aku tahu kalau misalkan jam jadwal acaranya itu bertabrakan sama jadwal azan gitu loh. Iya. Makanya aku sampaikan ke orangnya yang ngajak ini kayak, boleh saya ambil, tapi ntar waktu azan saya izin sholat ya. Oh ya silakan gitu. Akhirnya kedepannya juga dia tahu kalau misalkan waktu azan aku harus sholat. Akhirnya gitu. Sebenarnya komunikasi aja sih di brief di awal. Terus yang kedua ya itu punya lingkungan sih. Harus punya lingkungan. Harus punya teman deket lah yang sama-sama di bidang kreatif juga, yang saling nasehatin, saling ingetin lah buat nguatin gitu. Kalau dunia kreatif itu memang ini ya, kalau aku nggak tahu ya kalau sepemahamanku tentang dunia kreatif apalagi yang muslim tadi. Banyak nih artis-artis yang hijrah dan lainnya itu malah jadi nggak laku gitu, kayak nggak dapat panggung dan lainnya, itu menjadi sebuah fenomena. Padahal kan sebenarnya kalau kita bicara sebagai orang muslim itu nggak hanya sekedar bukan ya, sebenarnya kita nggak masalah kayak yang Haki tadi sampaikan kan, maksudnya yang penting dikomunikasikan. Dan kita juga di Indonesia itu kan toleransi lah istilahnya kan itu. Jadi kayak ya sudah ini waktu sholat ya jangan sampai ditabrakin, dipaksain atau apa. Tapi itu kembali lagi kan ke diri sendiri tepatnya kan ke arah situ kan. Kalau kita juga melihat dunia kreatif sekarang itu menjadi sebuah stigma buruk. Kenapa muncul stigma buruk? Karena tadi circle-nya
toksik dan lainnya karena saking kreatifnya ya, over kreatif jadinya. Over-minded. Iya. Betul. Dan kebablasan Betul, jadinya. betul. Dan nggak tahu juga ya, ini tren kita tuh bukan menjadi sebuah, kita malah jadi followers, bukan bikin tren dewek gitu, Iya. bukan bikin tren sendiri, tapi kita kayak ngikutin tren yang dimana kita sekarang itu di Indonesia terutama ya, yang mulai dari barat sampai ke Korea gitu. Iya. Nah, kita juga nggak tahu. Hmm. Harusnya kita sebagai Muslim ya, terutama negara Muslim juga ya, harusnya bisa menjadikan kita tuh tren juga sebagai orang kreatif. Kita cuma value yang Ya, itu benar. sih. Jadi kita harus bisa itu tadi, membranding diri untuk share hal-hal yang baik kayak gitu kan. Yang kayak kayak Haki punya ini ya perlu kita share kan. Aku bergerak di sini juga. Jadi teknik branding. Sebenarnya Jadi kan kita bikin project ya. Jadi kan langsung duit Waduh. kita bikin project bareng ntar. Jadi teknik branding nanti berikutnya. Benar. Sebenarnya dengan aku menyampaikan kalau sholat harus kalau azan harus sholat itu juga itu kan branding juga kan. Jadinya orang tahu kalau misalkan kalau Haki ini ketika diajak buat project ya jam sholat harus ini. Gitu sih. Akhirnya jadi branding juga. Bismillah, semoga kita juga diberi ikhtiar untuk Amin. tetap bisa menjaga ya. Apalagi tadi itu kan kita mengkomunikasikan bisa jadi dengan kita ngomong seperti itu, yang lainnya ikut sholat. Benar. Insya Allah nih seru nih, nanti lain waktu kita sambung lagi ya Siap. sebelum Siap. di akhir. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Bang Adrian dulu. Cocok enggak? Saya oke, yang buat anak-anak muda yang pastinya kreativitas perlu, yang pasti di luar itu semua jangan lupa fitrah kita tetap ingat kemana kita akan pulang nanti. Masya Allah. Masya Allah, luar Langsung biasa. pulang gitu. Aduh. Tapi itu dalam. Dalam. Ya, Agi, gimana Agi? Silakan. Ya, buat teman-teman kita terjun ke industri kreatif tetap harus jaga iman kita lah. Pastinya ada upaya-upaya yang bisa kita usahakan buat menjaga batasan-batasan syariat lah gitu. Cuman bukan ditinggalin juga, kita cari jalan tengahnya lah gitu. Tapi tetap menjaga syariat, menjaga iman kita lah. Ya, keren sih itu kita sebagai anak muda itu kayak. Iya, jangan ya mungkin Haki bilangnya jangan dijauhin. Kalau jauhin siapa lagi yang Betul. Tetap kita di sana Betul. tetap kreativitas Sepakat, saya tetap, sepakat. cuman ya kita jaga. Kita bikin brand apa yang lain. Orang kreatif nggak harus seperti itu. Orang kreatif bisa loh seperti ini gitu ya. Siap. Kita menormalisasi masalah tadi. Islam itu value, sudah itu melekat pada diri kita. Udah itu menjadi sebuah lifestyle juga, insya Allah. Bismillah. Insya Allah cukuplah. Saya banyak insight ini. Ini kayaknya ini Sama-sama. bisa jadi project next project ini. Apa yang bisa kita diskusi lah untuk masa kedepannya. Nah, Bang Adrian sama Haki juga ya. Tapi Haki sama kapan di Surabaya? Waduh, nggak bisa lama ya. Wah, ini apa-apa lah. Nah, kapan-kapan kita kalau lagi ke Jakarta kita main. Kita temenin di sana ya. Punya studio di sana. Wah, ini bagus itu. Bismillah, minta doa Semoga ya makin luas ya. Amin. Soalnya Gado namanya Gado Indonesia. Iya, betul. Seharusnya ada cabangnya Ada sih. Indonesia. Mungkin Universitas Indonesia. Keren. Siap. Iya. Thank you. Insya Allah cukup dari kita ngobrol asiknya sama Bang Adrian sama Aki juga. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman, karena kita bicara dunia kreatif itu sejatinya kita bebas mau seperti apa ya kreatif, tapi tetap kita jangan lupa sebagai seorang muslim kita tahu kita tuh menjadikan muslim itu sebuah lifestyle, karena kita sudah jelas lifestyle itu kan ada ininya ya, trademarknya ke siapa, perspektifnya ke siapa. Kita sudah jelas tuntunan kita sama Rasulullah SAW, dan kita juga sudah diatur ada Al-Quran sebagai tuntunan kita dan As-Sunnah juga sebagai tuntunan juga. Insya Allah sekian kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Ya.